Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, saudara-saudara, sidang pendengar yang kami muliakan. Mari kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena cucuran rahmat dan karunia-Nya lah yang terus-menerus mengalir kepada kita sehingga kita kembali bertemu pada waktu ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak di hari kemudian, di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita semua semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara pendengar yang kami hormati, beberapa hari ke depan kita akan kembali memperingati hari proklamasi kita yang ke-79. Artinya kita sudah merdeka selama 79 tahun. Saudara pendengar yang kami muliakan, kemerdekaan adalah melepaskan diri dari belenggu penjajah, melepaskan diri dari perbudakan yang dibuat oleh penjajah dalam aturan-aturan yang tertentu. Merdeka adalah bebas dari segala macam belenggu. Merdeka adalah bebas dari aturan-aturan yang dibuat oleh penjajah, yang tujuannya adalah memeras bangsa ini. Kita sudah merdeka dari itu. Bukan artinya merdeka bebas melakukan segala kemauan dan keinginan. Bukan berarti merdeka kita bebas melaksanakan hawa nafsu kita. Bukan berarti merdeka kita bebas melanggar norma-norma yang sudah dibuat di bangsa dan negara ini. Kita merdeka dari belenggu penjajah itu. Tapi kita tetap di dalam aturan-aturan yang telah disepakati sebagai bangsa Indonesia. Saudara pendengar sekalian, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa ini diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, yang walaupun sekarang ini kalau kita perhatikan nama Bung Hatta seolah-olah hilang, seolah-olah tidak pernah terdengar, padahal jasa beliau di dalam kemerdekaan bangsa ini tidak tanggung-tanggung. Kenapa demikian? Terserahlah kepada orang yang tidak membesarkan beliau. Kita sudah mensepakati bahwa dasar negara kita ini adalah Pancasila. Menurut aturan 17 Agustus 45 Indonesia diproklamirkan, maka besok harinya tanggal 18 Agustus 45 Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan ditetapkan. Itu aturannya. Dan ditetapkanlah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita ini. Dan kalau kita lihat, saudara pendengar sekalian, sila demi sila dari Pancasila itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran agama kita. Tidak ada satupun yang tidak
boleh dilaksanakan, tapi sesuai dengan ajaran agama kita. Kita lihat mulai yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah pengamalan dari qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita disuruh berkeadilan. Kita tidak dibolehkan melakukan penganiayaan kepada orang lain, karena itu adalah berbeda dengan Pancasila. Katakanlah seorang Islam, saya berdosa hukumnya kalau menganiaya orang Islam. Kenapa? Karena itu adalah ukhuwah Islamiyah saya. Saudara seagama, saudara satu keyakinan, tidak boleh saya menzalimi mereka dengan jalan apapun. Bagaimana halnya kepada orang yang tidak Islam? Katakanlah orang Kristen, orang Hindu, Buddha, dan seterusnya yang hidup di bangsa ini. Saya berdosa, kita berdosa menganiaya saudara kita walaupun mereka berbeda keyakinan dan kepercayaan dengan kita. Apa hubungan kita dengan mereka? Kita adalah punya hubungan yang kuat yang disebut namanya ukhuwah watoniyah, ukhuwah sebangsa dan setanah air. Kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, bahkan berbeda bahasa, tapi dia adalah anak bangsa, wajib kita hormati. Karena itulah yang disebut namanya ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Saudara pendengar sekalian, kita harus berkeadilan. Bahkan misalnya ada orang luar negeri datang ke negeri kita ini, datang ke Indonesia, katakanlah negara manapun jadi, dia berbeda bahasa dengan kita, dia berbeda agama dengan kita, bahkan kita berbeda bangsa dengan kita, tapi dia wajib kita hormati, dia wajib kita muliakan, dan dia wajib kita berikan kepadanya hal yang menyenangkan. Enggak boleh kita zalimi dia. Apa hubungan kita dengan dia? Dia adalah sesama umat manusia. Itulah yang disebut namanya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Haram hukumnya saya melakukan kejahatan dengan dia. Oleh karena itu, alangkah lengkapnya aturan-aturan agama ini dibuat Tuhan. Aturan-aturan di bangsa dan negara ini yang kita ambil sebagian dari aturan agama. Haram hukumnya kita melakukan kesalahan kepada mereka walaupun berbeda agama, walaupun berbeda bangsa, bahkan berbeda negara, tapi kita tidak boleh menganiaya mereka karena kita adalah ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah sesama umat manusia. Apabila ini kita laksanakan dengan baik dan benar, maka kita akan dapatkanlah keadilan, kita dapatkanlah kemakmuran, dan itulah yang dikatakan makmur dalam keadilannya dan adil dalam kemakmurannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Marilah kita ikuti aturan yang ada di bangsa ini sebagai bangsa Indonesia. Maka selamat Hari Kemerdekaan tahun 1945 yang tahun ini adalah tahun 2024. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.